Kita akan bahas seputar pengembalian benda-benda bersejarah ini pemirsa. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan Egan. Egan, silakan. Baik, terima kasih Valencia. Pemirsa, setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, kini Belanda mengembalikan ratusan benda peninggalan sejarah milik Indonesia ini. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama 350 tahun kurang lebih membuat Belanda merampas barang-barang sejarah Indonesia dan kemudian dibawa ke negaranya di Belanda. Nah, akhirnya barang-barang sejarah itu kembali ke rumahnya, yaitu di Indonesia. Nah, apa saja barang-barang yang dikembalikan? Pemirsa, inilah fact check harta karun bernilai triliun. Pemirsa, pengembalian benda sejarah itu dilakukan pada hari Senin 10 Juli 2023 di Museum Volkenkunde Leiden di Belanda. Indonesia menyambut baik pengembalian benda-benda bersejarah yang dilakukan oleh Belanda dan berjanji akan merawat koleksi ini dengan hati-hati. Nah, sebenarnya sudah sejak lama Indonesia meminta Belanda untuk mengembalikan benda-benda sejarah ini, namun baru sekarang ya Belanda baru mulai mencicil mengembalikan benda-benda bersejarah ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, barang-barang yang dikembalikan pada hari kemarin totalnya ada 472 artefak, 472 benda sejarah terdiri dari 1 keris puputan kelungkung, kemudian ada 4 arca dari kerajaan Singasari yaitu arca Durga, Mahakala, Nandishvara, dan Ganesha. Kemudian ada 132 benda seni koleksi Pita Mahabali seperti ukiran kayu, benda-benda perak, dan tekstil. Dan terakhir ada 335 harta jarahan pasukan Belanda dari Puri Cakranegara di Lombok pada tahun 1894 seperti perhiasan emas dan perak. Nilai total dari 472 artefak ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Apa yang dilakukan oleh Belanda ini sebetulnya bukan pertama kali dilakukan ya. Tercatat proses repatriasi atau pengembalian ini sudah berlangsung sejak tahun 1970 hingga ke 2023. Kita lihat datanya pemirsa. Nah, ini dia. Di tahun 1970 naskah Negara Kertagama dikembalikan pada mantan Presiden Soeharto. Kemudian di tahun 1977 pemerintah Belanda mengembalikan 243 benda pusaka Lombok. Kemudian di tahun 2015 ada tongkat Kiai Cokro yang dulu dimiliki oleh Pangeran Diponegoro juga sudah dikembalikan. Kemudian di tahun 2019 banyak 1.500 benda pusaka dari Museum Nusantara. Kemudian di tahun 2020 ada keris Diponegoro yang dikembalikan. Dan kemudian yang terakhir sebanyak 472 artefak dikembalikan ke Indonesia. Pemirsa, apa yang dikembalikan oleh Belanda ini sebenarnya belum apa-apa. Belum sebanyak apa yang kemudian diambil oleh Belanda ketika ratusan tahun melakukan penjajahan di Indonesia. Nah, menurut kantor berita Guardian terdapat sebanyak 100.000 benda sejarah milik Indonesia pada saat ini yang ada di Belanda dan tersebar di museum yang ada di Belanda. Nah, benda-benda ini beragam mulai dari arca, ada karya seni, ada patung, fosil, kain, dan lain-lain. Jadi sebetulnya jumlah 472 benda yang dikembalikan itu jumlahnya masih sangat sedikit. Pemirsa, ada beberapa benda sejarah yang sangat penting tapi kemudian belum dikembalikan ke Indonesia. Ada kerangka manusia Jawa, salah satunya ya. Kerangka manusia Jawa ini adalah fosil manusia tertua yang pernah ditemukan oleh peneliti Belanda di Sangiran, Jawa Tengah di tahun 1891. Pada saat ini fosil manusia tertua ini masih berada di Leiden, Belanda. Kerangka manusia Jawa ini sangat penting karena merupakan kerangka yang bisa mendukung teori Charles Darwin mengenai teori evolusi manusia. Dan kemudian ada juga benda-benda lain yang belum dikembalikan ke Indonesia. Ada berlian 70 karat milik Sultan Banjarmasin yang saat ini ada di Museum Nasional Belanda di Rijksmuseum Belanda. Nah, berlian ini merupakan simbol kedaulatan Sultan yang dirampas oleh Belanda di tahun 1875. Dia memiliki ukuran 2,1 kali 1,7 cm dengan berat 7,6 gram, tapi 70 karat. Nah, pemirsa, berapakah nilai benda-benda sejarah ini apabila dinominalkan? Nah, menurut Profesor dari Jamaluddin, sebanyak 472 benda yang dikembalikan itu setidaknya mencapai triliunan rupiah pada saat ini. Apabila harga keramik yang berumur 100 tahun saja sudah berharga ratusan juta, bagaimana dengan benda-benda yang nilainya sudah 300 tahun? Nah, pemirsa, Indonesia patut mengapresiasi pengembalian benda-benda sejarah milik Indonesia yang dikembalikan, namun proses repatriasi ini harus terus didorong karena masih ada ratusan ribu benda nilai sejarah tinggi yang diambil oleh Belanda. Nah, sekarang Indonesia wajib menjaga dan merawat dengan serius benda-benda sejarah yang merupakan identitas bangsa ini. Jangan sampai sudah dikembalikan, malah rusak karena tidak dirawat dan dilestarikan. Saya kembalikan ke Anda, Valencia. Baik, terima kasih Kevin Egan untuk pemaparan Anda.